Para pendengar yang berbahagia, sampailah kita di bagian yang ketiga, yakni berpikir positif dalam situasi sulit. Diawali dengan pembahasan pada bab 7 dengan judul menghadapi kekecewaan dan kemunduran, trauma dan tragedi. Kemunduran dan kekecewaan. Mudah bagi kita untuk tetap positif ketika semuanya berjalan lancar dalam hidup ini. Tantangan yang sesungguhnya terhadap pemikiran positif datang ketika ada masalah, terjadi kemunduran, kekecewaan yang terjadi, kesulitan keuangan, atau masalah kesehatan yang tidak disangka-sangka datangnya, orang lain yang menghalangi Anda atau menarik kembali dukungan mereka, misalnya. Hal itu dapat dengan mudah membuat Anda mundur. Ditolak di sebuah tempat atau program, acara bakat di televisi, di pekerjaan, apartemen atau rumah, semuanya adalah sumber kekecewaan. Begitu pula ketika melihat tim Anda kalah, cuaca buruk yang mengacaukan rencana Anda, gagal dalam ujian, atau rapat di tempat kerja atau suatu acara sosial tidak berjalan selancar yang Anda rencanakan. Bahkan jika Anda berupaya untuk melupakannya sekalipun, kekecewaan terhadapnya dapat tetap membayangi pikiran Anda bagaikan sebuah awan kelabu. Hal itu adalah tanggapan yang sepenuhnya alami ketika ekspektasi atau harapan Anda gagal menjadi kenyataan. Setiap kali sebuah situasi telah mengecewakan Anda perlu duduk bersamanya, meluangkan waktu untuk mengakui dan menerima bahwa apa yang telah terjadi itu sudah terjadi dan tidak ada yang dapat mengubah hal itu. Merasa kecewa bukanlah suatu kesalahan. Tina Gilbertson berkata begini, "When we push away part of us that feels that way, it creates a fragmented self with an acceptable me and unacceptable me." Nah, jika Anda merasa kesal atau kecewa terhadap sesuatu hal itu bukan karena Anda tidak cukup positif. Hal itu terjadi karena Anda manusia biasa. Jika Anda mengambil pendekatan penerimaan dan komitmen, sebagaimana sudah dibahas dan diuraikan di bab 2, maka Anda dapat mengakui dan kemudian menerima mengapa Anda merasa seperti itu. Belajar dari kekecewaan yang Anda rasakan dan kemudian melangkah maju. Rachel Kelly berkata begini, "Crying has the power to unify our thoughts, feelings, and physical body in a way that is cathartic and automatically grounds us in the present." Namun, tidak selalu mudah bagi kita untuk kemudian melangkah maju. Pikiran negatif yang berdiam pada apa yang gagal terwujud, di sebuah kursus misalnya, atau penjualan yang tidak berhasil, atau baju yang tidak pas, itu dapat membuat Anda terpaku pada kekecewaan itu dan tidak dapat maju dari sana. Namun semua waktu yang Anda habiskan untuk merenungkan apa yang telah terjadi atau tidak terjadi membuat Anda sulit untuk kemudian melangkah maju, berpikir secara logis dan jernih, untuk berpikir secara positif. Para penggemar olahraga dan juga orang-orang yang ambil bagian dalam olahraga tahu bahwa setiap kali mereka atau tim mereka kalah, mereka tidak bisa terbenam dalam kekecewaan yang terlalu lama. Mereka tahu bahwa tetap tinggal dalam kekecewaan tidak akan bisa membawa mereka kemanapun. Mereka melepaskan pikiran negatif dan sebagai gantinya, mereka beralih dari memikirkan tentang pertandingan atau perlombaan selanjutnya dan kesempatan-kesempatan yang akan dihadirkannya. Nah, untuk dapat menjauh dari kekecewaan, Anda harus melakukan hal yang sama, membuat keputusan bahwa Anda akan maju. Hal itu tidak akan terjadi secara otomatis. Anda harus aktif mencari sesuatu yang positif dari situasi tersebut. Dalam sebuah pidato formal di acara kelulusan Universitas Stanford di tahun 2005 misalnya, Steve Jobs menjelaskan apa yang terjadi setelah dia dipecat dari Apple. "Aku tidak melihatnya saat itu, tetapi kemudian baru aku tahu ternyata
dipecat dari Apple merupakan hal terbaik yang bisa terjadi padaku. Beban berat dari sebuah kesuksesan digantikan dengan ringannya beban saat menjadi pemula lagi. Tidak begitu yakin tentang segala hal. Hal itu membebaskanku untuk memasuki salah satu periode paling kreatif dalam kehidupanku. Selama 5 tahun berikutnya, aku memulai sebuah perusahaan bernama Next, perusahaan lain bernama Pixar, dan jatuh cinta dengan seorang wanita cantik yang kemudian menjadi istriku. Aku cukup yakin kalau tidak ada satupun dari hal-hal itu yang akan terjadi kalau aku tidak dipecat dari Apple. Seperti Steve Jobs, Anda bisa selalu mengambil hikmah yang baik dari sebuah kekecewaan. Kapan terakhir kali Anda kecewa? Apa yang Anda pelajari? Apakah Anda pernah berhenti untuk bercermin soal itu, melakukan refleksi? Para pemikir positif melihat kekecewaan sebagai tanda bahwa mereka perlu menyesuaikan ekspektasi dan harapan mereka untuk memikirkan ulang rencana mereka agar mereka bisa kembali pada jalur yang benar untuk mencapai apapun yang diinginkan. Misalnya, andai Anda telah mendedikasikan banyak waktu dan juga usaha untuk belajar dan mengulang lagi semua bahan pelajaran untuk sebuah ujian, Anda berharap untuk lolos tes dengan hasil yang mengesankan, namun Anda gagal. Anda gagal mencapai ekspektasi Anda. Apa yang tadinya Anda pikir perlu dilakukan, yaitu topik-topik yang Anda pelajari lagi, waktu dan upaya dan tingkat pemahaman Anda, sekarang Anda tahu bahwa hal itu ternyata tidak cukup. Nah, kekecewaan menunjukkan bahwa Anda mungkin perlu menambah sumber daya atau mengubah pendekatan Anda untuk bisa mewujudkan hasil yang Anda inginkan. Kekecewaan Anda sebenarnya membantu Anda untuk melangkah maju menuju impian, bukan justru menjauh dari itu. Pengalaman Anda telah menghasilkan suatu pembelajaran, baik itu tentang pribadi Anda sendiri, orang lain, situasi yang ada, atau bahkan dunia ini, dan menanggapinya dengan sebagaimana mestinya. Belajar dari kegagalan melibatkan upaya untuk bercermin dari apa yang telah terjadi, mengidentifikasi apa yang salah, dan mencari tahu apa yang perlu diubah untuk mencegah terjadinya kekecewaan dan kemunduran serupa di masa depan. Ketahuilah bahwa ketika Anda berhasil beradaptasi, Anda menciptakan peluang untuk berbahagia dan sukses yang tidak tergantung pada kesempurnaan dari situasi yang ada. Misalnya, ada banyak kritik tentang ketiadaan calon nominasi dan pemenang berkulit hitam di acara Bridge 2016. Namun, penyanyi dan penulis lagu funk George Clinton memiliki perspektif yang berbeda mengenai kontroversi tersebut. Memang selalu begitulah adanya, tetapi hal itu hanya membuat Anda bekerja lebih keras dan lebih baik lagi. Itulah yang dibutuhkan untuk bisa menjadi hebat, yaitu kesukaran. Berbagai hal selalu berubah menuju arah yang lebih baik. Kesalahan itu mudah dicari, tetapi menemukan alasan untuk terus bergerak maju adalah hal yang paling sulit. Dan kalau aku bisa menemukan alasan itu, maka aku sudah puas. Anda mungkin perlu menyesuaikan ekspektasi Anda, tetapi hal itu tidak selalu berarti bahwa Anda harus menurunkannya. Beberapa tahun lalu, saya memiliki ide untuk artikel di majalah tentang cara untuk menjadi tahan banting. Saya berusaha mempromosikan hal itu ke beberapa editor, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Sesudah saya berhasil mengatasi kekecewaan itu, saya berpikiran bahwa editor majalah tidak tertarik dengan gagasan saya, tetapi editor buku mungkin saja tertarik. Bersama dengan teman saya, namanya Su, saya mendekati para penerbit dan kami ditugasi untuk menuliskan buku pertama kami, yaitu berjudul Bounce, Use the Power of Resilience to Live the Life You Want. Setiap orang yang sudah berhasil atau mencapai sesuatu, mereka telah menghadapi sejumlah kekecewaan. Mereka belajar dari kekecewaan itu dan kemudian tetap melangkah maju, kadang ke arah yang berbeda. Penyelesaian masalah secara aktif membuat Anda memperoleh perasaan bahwa Anda memegang kendali dan Anda membuat diri Anda sendiri berpikir yang positif.
Berfokuslah untuk berpikir pada apa yang bisa dikerjakan alih-alih pada apa yang tidak bisa dikerjakan. Dan bukalah diri Anda terhadap berbagai ide baru dan cara baru untuk melakukan sesuatu. Daripada berpikir, aku seharusnya atau seharusnya tidak, bla bla bla, cobalah untuk mengatakan, mungkin bisa membantu untukku, bla bla bla, atau aku bisa bla bla bla, atau sekarang aku akan melakukan bla bla bla. Lepaskan diri Anda dari ekspektasi tentang bagaimana seharusnya sesuatu itu terjadi. Terlalu mudah untuk tetap kecewa bila Anda masih melekat pada cara-cara banyak hal seharusnya terjadi menurut versi Anda. Ekspektasi ini melemahkan karena selama Anda terus terjebak di dalamnya, ekspektasi tersebut mencegah Anda untuk bertindak yang konstruktif terhadap situasi yang ada. Berhadapan dengan kekecewaan mengharuskan Anda untuk menyesuaikan dan melepaskan ekspektasi Anda. Teruskan tujuan Anda. Biarkan tujuan tersebut mendorong Anda untuk tetap melangkah maju. Seperti yang dikatakan Friedrich Nietzsche, apa yang tidak membunuh kita akan menjadikan kita lebih kuat. Dan itulah pikiran positif. Trauma dan tragedi. Anda bisa selalu menemukan sesuatu yang positif dalam kekecewaan atau kemunduran. Tetapi bagaimana bila ada trauma atau tragedi besar yang terjadi? Ketika Anda melewati jenis peristiwa yang membuat hidup Anda hancur berantakan, yang menguasai Anda dengan rasa shock dan bahkan duka cita mendalam, hal terakhir yang dapat Anda pikirkan adalah bersikap positif. Mungkin tampaknya seolah menghina ketika menyarankan untuk berpikir positif ketika tragedi sedang menghantam kita, tetapi hal itu bisa membantu Anda untuk mengatasi rasa sakit yang sedang Anda hadapi. Dua kisah di bawah ini akan menunjukkan bagaimana dua orang yang berbeda telah menemukan aspek-aspek yang positif dari trauma dan tragedi yang mereka alami. Suatu hari, di bulan Juni 2007, Gary Medven pulang dari kerja dan pergi ke pub untuk minum-minum, seperti yang biasa dia lakukan sehari-hari. Ketika pulang ke rumah beberapa jam kemudian, dia terburu-buru mengejar kereta bawah tanah yang terakhir untuk pulang dan jatuh dari eskalator. Aku mabuk, jadi aku mungkin tersandung dan aku jatuh dan berakhir tergeletak di lantai bawah. Gary menderita cedera otak yang serius. Aku mengikuti program rehabilitasi yang mungkin membantu, tetapi aku tidak bisa bicara dengan selayaknya. Aku tidak bisa menemukan kata-kata yang pas. Hal ini disebut afasia. Aku tidak bisa kembali bekerja. Aku mengalami serangan epilepsi setiap hari. Serangan itu sangat buruk, bahkan ganas. Aku akan tergeletak di lantai, tidak bisa menggerakkan tubuh, tidak bisa berbicara, dan akan merasa depresi lama sekali sesudahnya. Akhirnya, aku menemukan sebuah badan amal bernama Headway East London yang membantu orang-orang yang mengalami cedera otak. Pada awalnya, aku akan pergi ke kantor pusat mereka dan hanya duduk di pojokan dan tidak bicara dengan seorang pun. Tetapi kemudian aku bertemu orang-orang yang mengalami keadaan serupa dan yang memahami apa yang sedang aku hadapi. Meskipun kecelakaan itu sangat buruk, ternyata di balik itu ada hikmah yang bisa saya dapatkan. Aku biasanya adalah seorang peminum berat. Ketika bangun pagi, aku akan minum vodka sebelum pergi kerja, lalu beberapa gelas bir saat makan siang di pub, dan kemudian minum lagi setelah kerja. Namun, epilepsi dan alkohol tidak bisa disatukan, jadi aku harus melepaskannya setelah kecelakaan itu. Bahkan aku mungkin berada dalam masalah lebih besar saat ini seandainya peristiwa itu tidak terjadi. Aku benar-benar egoistis sebelumnya dan aku biasa berbuat curang terhadap semua orang. Aku sekarang jauh lebih baik hati saat aku sadar. Aku tinggal sendirian di sebuah rumah penampungan di London dan sekarang merasa jauh lebih bahagia. Aku belum terkena serangan selama beberapa bulan dan meskipun aku masih memiliki afasia, keadaannya tidaklah seburuk dulu. Aku punya kebun, jadi aku seringkali keluar dan mengelilinginya, memikirkan apa yang bisa aku tanam.
Aku tidak memikirkan soal masa depanku, aku hanya fokus pada saat sekarang ini yang sedang aku jalani. Namun aku sungguh-sungguh memikirkan masa depan putriku. Ia sekarang di universitas, ia luar biasa pintar, ia benar-benar berkah bagiku. Kuharap ia memiliki hidup yang indah dan bahagia. Itulah hal yang terpenting bagiku saat ini. Pada 2008, saudara Andrew Foster, namanya Christopher, menembak mati istrinya, Jill, dan putri mereka, Kirsty, yang berumur 15 tahun, sebelum akhirnya membakar rumah mereka di Shropshire dan kemudian bunuh diri. Andrew mendirikan semacam dana perwalian dengan nama keponakannya untuk Riding for the Disabled. Kami sedang mencoba untuk memperoleh hikmah dari hal ini, ujarnya kepada para reporter. Menemukan sesuatu yang positif itu tidak berarti mengingkari setragis dan seburuk apa situasi yang ada, tetapi hal itu bisa membantu mencegah Anda dikuasai oleh buruknya peristiwa itu. Sama seperti kekecewaan, ketika Anda mengalami trauma dan tragedi, Anda perlu memberi diri Anda sendiri waktu untuk mengakui dan menerima bahwa apa yang telah terjadi sudah terjadi. Kesedihan dan kekecewaan serta rasa shock dan juga duka cita dimaksudkan untuk memperlambat diri Anda dan membuat Anda dapat bercermin, berefleksi, dan kemudian menyerap apa yang sudah terjadi. Untuk menyadari bahwa tidak ada cara untuk kembali, tidak ada satu pun dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Lalu, di titik tertentu, ketika Anda mampu melakukannya, berfokus pada seseorang yang telah membantu dan bersikap suportif, dan apa yang menjadi hikmah dari kejadian tersebut dapat mulai mengarahkan pikiran Anda ke arah yang positif. Carilah hal-hal yang positif. Winston Churchill berkata begini, "If you are going through hell, keep going." Bahkan di saat-saat paling buruk sekalipun, selalu ada sesuatu yang bisa disyukuri. Di bab 5, Anda sudah membaca tentang cara untuk mengidentifikasi dan bercermin atau berefleksi pada 2 atau 3 hal positif yang telah terjadi dalam satu hari yang Anda jalani. Jika Anda bisa membiasakan diri Anda untuk melakukan hal itu dalam kehidupan normal sehari-hari, Anda akan berhasil membentuk jalur saraf yang akan melayani Anda dengan sangat baik ketika dihadapkan dengan masa-masa yang sangat sukar dan kemalangan yang besar. Dalam setiap situasi ada hal yang positif dan hikmahnya. Seringkali hal itu tidak terlihat tampak jelas. Anda harus mencarinya dan kerap kali harus mencarinya dengan seksama dan cermat. Namun Anda dapat membantu diri Anda sendiri untuk mengatasi masa-masa sulit lebih baik lagi dengan berlatih untuk mencari sesuatu yang positif dari hidup keseharian Anda setiap hari. Ned telah merawat ibunya yang sakit selama 18 bulan sebelum akhirnya ibunya meninggal. Dia berkata, "Aku hanya bisa melihat segala hal buruk, penderitaan dan rasa sakit yang ibu alami, bagaimana merawatnya telah mempersempit hidupku dan saudaraku hampir-hampir tidak membantu. Aku hanya melakukan kewajibanku, sama sekali tidak terfikir olehku bahwa mungkin ada aspek positif dari situasi yang sedang kuhadapi ini." Seorang teman memberitahuku tentang konsep mengidentifikasi dan merenungkan 2 atau 3 hal positif di akhir sebuah hari. Aku kemudian menaruh catatan di samping cermin toilet untuk mengingatkanku terhadap hal itu. Tidak makan waktu lama untuk terbiasa dengan hal itu. Sekarang ketika aku dihadapkan dengan situasi yang sulit atau menantang, aku berpikir sendiri, apa hikmahnya? Tidak peduli terlihat seburuk apapun situasinya, lumayan mudah bagiku untuk menemukan sedikit hal baik. Hal itu tidak mengubah apa yang telah terjadi, tetapi hal itu benar-benar membantuku untuk tidak menjadi kewalahan karenanya. Mengidentifikasi hal-hal baik yang terjadi setiap hari adalah apa yang dilakukan orang-orang yang berdoa setiap sore ketika mereka bersyukur kepada Allah atas berkat yang diterima hari itu. Anda tentu tidak harus menjadi orang yang soleh untuk bisa melakukannya. Anda hanya perlu melakukannya secara teratur dan ketahuilah bahwa hal itu bisa
membantu Anda untuk merasa senang saat hari itu berakhir. Anda pun menjadi kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar dan penuh ujian. Perundungan dan pelecehan, akan tetapi menemukan hal positif di balik sebuah kemalangan bukan berarti Anda harus menanggung situasi yang buruk, berisiko, atau merugikan hanya supaya bisa menemukan suatu aspek positif darinya. Jika Anda berada dalam sebuah hubungan atau pertemanan di mana Anda semakin lama menjadi semakin tidak bahagia dan bahkan sengsara, jika Anda ditindas atau bahkan dilecehkan oleh seorang kolega, anggota keluarga, atau tetangga, Anda tidak dapat menggunakan pikiran positif sebagai alasan untuk tetap tinggal dalam sebuah situasi yang buruk itu. Anda mungkin saja misalnya tinggal dalam sebuah hubungan yang diwarnai aniaya, karena Anda beralasan bahwa kendati situasinya buruk, hal inilah yang benar untuk dilakukan demi anak-anak Anda. Mereka akan lebih baik datang dari keluarga yang utuh daripada keluarga yang bercerai, dan setidaknya ada 2 penghasilan yang bisa masuk. Atau barangkali Anda meyakinkan diri Anda sendiri bahwa aspek positifnya adalah pasangan Anda tidak selamanya buruk. Pada umumnya dia baik dan menyenangkan dan Anda berdua rukun-rukun saja. Hal itu bukanlah pemikiran positif, melainkan pemikiran yang delusional. Pemikiran positif tidak berarti mengabaikan kesulitan yang memang benar-benar ada. Jika seseorang terus-menerus menyusahkan, mendominasi, atau bahkan mengintimidasi Anda, seseorang yang terus-terusan memaksa dan mengancam Anda, mengkritik atau bahkan mempermalukan Anda, menjajah Anda, atau memberikan komentar-komentar yang melecehkan dan menghina Anda harus melakukan sesuatu. Orang itu tidak akan pergi menjauh. Ubahlah perspektif Anda, gunakan pikiran positif untuk memikirkan hal-hal baik apa saja yang bisa terjadi jika Anda melakukan apa yang Anda ketahui sebagai hal yang benar. Dan hal itu berarti keluar dari hubungan yang seperti itu. Pandanglah bahwa meninggalkan seorang penindas atau orang yang suka menganiaya merupakan sebuah tujuan yang sangat penting, tujuan utama yang bahkan sangat mendesak. Orang-orang positif tetap membisu dan tidak memberitahu siapapun hanya akan mengisolasi Anda selagi di saat yang bersamaan memperkuat si penindas atau penganiaya itu. Jadi Anda harus mencari pertolongan dan juga dukungan. Jangan takut melakukannya. Ada orang-orang yang bisa memberi Anda dukungan dan juga nasihat, khususnya jika mereka pernah ada dalam situasi yang serupa. Ada berbagai perkumpulan yang mengkhususkan diri dalam mendukung orang-orang yang mengalami perundungan atau penganiayaan. Ada daftar situs web di bagian akhir buku ini yang memberi dukungan dan informasi dalam kasus-kasus perundungan dan penganiayaan atau pelecehan. Selain mencari pertolongan, dukungan, dan nasihat, Anda perlu pergi dari situ secepat mungkin, sesegera mungkin. Tinggalkan pekerjaan dan hubungan yang seperti itu. Berjalanlah pergi, ya, itu merupakan hal terbaik yang perlu Anda lakukan, karena dengan melakukannya, Anda menempatkan diri dalam posisi yang positif, yaitu seseorang yang memegang kendali. Anda merenggut kembali peluang bagi sang penindas atau penganiaya untuk melanjutkan perilaku mereka. Tentu saja, Anda mungkin harus pergi meninggalkan pekerjaan yang bagus, stabilitas keuangan, rumah yang nyaman, dan lainnya, tetapi berfokuslah pada hal-hal positifnya, bahwa Anda telah meninggalkan si penindas atau penganiaya itu. Sesudah itu, Anda dapat mencurahkan energi Anda untuk mencari pekerjaan baru atau tempat tinggal yang baru, ketimbang menghabiskan energi untuk mencoba memuaskan, menenangkan, atau menghindar dari si penindas atau penganiaya itu. Anda memang bisa memilih cara Anda untuk menanggapi atau meresponnya. Berpikirlah secara positif, pikirkan cara untuk membuat diri Anda tetap aman dan juga waras, serta melangkah maju menuju hidup yang lebih baik. Keberanian. Anda akan membutuhkan keberanian. Keberanian akan lebih terasa seperti rasa takut, namun keberanian adalah kemampuan untuk menghadapi kesukaran, kendati ada rasa takut dan khawatir. Keberanian memberi Anda kemampuan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa ngeri. Hal itu adalah kekuatan untuk menghadapi permusuhan atau intimidasi. Mark Twain berkata begini, "It's not the size of the dog in the fight, it's
the size of the fight in the dock. Entah itu meninggalkan pekerjaan atau hubungan Anda, berdiri bagi diri Anda sendiri atau orang lain, berbicara atau tampil di depan umum, keberanianlah yang membantu Anda untuk melangkah maju. Berpikir positif merupakan sifat yang melekat pada keberanian, yaitu suatu aspek yang tidak terpisahkan dari keberanian itu sendiri. Hal ini soal berpikir, aku bisa melakukannya, atau aku akan melakukannya, dan aku bisa mengatasinya, dan aku bisa melewatinya. Jangan beranggapan bahwa Anda tidak bisa bersikap berani karena Anda tidak merasa seperti itu. Keberanian seringkali mengharuskan Anda berpura-pura, seolah-olah Anda percaya diri, tidak peduli seperti apa perasaan Anda yang sesungguhnya. Hal itu berarti merasa takut tetapi toh tetap melakukannya. Hal itu merupakan proses yang berkembang secara eksponensial. Anda hanya perlu memulai prosesnya. Mulailah berpura-pura berani, mulailah dengan satu langkah kecil, dan keberanian Anda lambat laun akan bertambah. Manfaatkan keberanian Anda. Pikirkanlah sebuah situasi ketika Anda merasa takut tetapi tetap menghadapi rasa takut itu, dan Anda mengambil tindakan dan ternyata semuanya pada akhirnya berjalan lancar dan beres. Apa yang membantu? Apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain yang kemudian membantu memberikan Anda keberanian yang seperti itu? Apa yang Anda pikirkan atau Anda rasakan pada saat itu? Nah, sekarang pikirkan sebuah situasi yang saat ini sedang Anda hadapi, yang membuat Anda merasa takut atau merasa cemas. Apa yang paling Anda takutkan? Anda mungkin misalnya takut membahayakan pekerjaan Anda ketika Anda mengeluhkan perilaku orang lain. Anda mungkin takut memberitahu seseorang apa yang Anda rasakan, atau mungkin cemas memberitahu seseorang apa yang Anda kerjakan dan tidak mau itu terjadi dalam situasi tertentu. Ingatkan diri Anda bahwa Anda pernah bertindak berani sebelumnya dan Anda bisa mengumpulkan keberanian lagi. Itulah cara berpikir yang positif. Berfokuslah pada alasan mengapa Anda melakukan sesuatu dan apa yang ingin Anda capai. Menyimpan hal itu dalam benak Anda dapat membantu mencegah perasaan bimbang, ketidakpastian, dan rasa takut merayap masuk. Karena Anda berpikir secara positif, milikilah keberanian itu dan segala macam kemungkinan akan terbuka. Anais Nin berkata begini, "Life shrinks or expands in proportion to one's courage." Kritik. Kita semua pernah mendengar tentang kritik yang bersifat konstruktif, tetapi jika Anda sama seperti orang kebanyakan, Anda jarang merespon secara positif kritik yang bertujuan paling baik sekalipun. Sebaik apapun itu, kita menafsirkan sebuah kritik sebagai penilaian negatif atas pikiran dan perilaku kita. Dan yang terburuk, kita menerima kritik sebagai sebuah serangan yang bersifat pribadi. Tentu saja tidak enak rasanya diberitahu bahwa Anda tidak melakukan, melihat, berbicara, atau bersikap seperti apa yang menurut orang lain seharusnya demikian. Kritik dapat menyebabkan stres dan kejengkelan pada diri kita dan memicu jenis pikiran negatif yang menggerus harga diri dan kepercayaan diri. Dalam sejumlah kasus, kritik yang diberikan tidak adil dan lebih berkaitan dengan permasalahan dan ekspektasi orang lain. Hal itu bukan kritik, melainkan pelecehan secara verbal, menghina, menyinggung, dan sepenuhnya merusak. Namun dalam kasus lain, kritik itu dapat dibenarkan, yaitu sesuatu yang mungkin perlu Anda pertimbangkan dan kemudian Anda tindak lanjuti. Bagaimana Anda membedakan antara kritik dan pelecehan verbal? Pelecehan verbal gagal memberikan petunjuk apapun tentang hal-hal yang bisa Anda tingkatkan. Seperti dalam kasus ini, dasar idiot, brengsek, boros-borosin waktu dan tempat saja, kamu tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar. Sedangkan kritik di sisi lain menggambarkan perilaku yang bisa disempurnakan. Contohnya, bukan ini yang aku minta untuk kamu kerjakan, kamu belum melakukannya dengan cara yang benar. Jika kritik itu sifatnya tulus, Anda bisa belajar dari sana. Ambillah contoh Luke yang merupakan aktor TV sukses. Luke menggambarkan pelajaran mengiris yang dia ambil di awal karirnya dalam mengelola kritik. Aku ingat ketika aku masih remaja menjelang dewasa sebelum pergi dan masuk ke sekolah drama,
Aku terdaftar dalam grup teater lokal. Suatu waktu sang sutradara sedang memberiku umpan balik setelah sebuah adegan di depan seluruh grup. Namun ia tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun tanpa alasan dan bantahan dariku. Setelah beberapa menit seperti ini, seseorang bicara dan berkata, "Berhentilah bicara, kamu mempermalukan dirimu sendiri." Perkataan itu tajam, tetapi aku sadar hal itu perlu dikatakan dan ketimbang bersikap defensif, aku perlu memahami, menerima, dan mencamkan semua umpan balik dari sutradara tersebut. Kritik tidak selalu disampaikan dengan lembut. Banyak umpan balik yang kita terima tidak diminta dan tidak berasal dari para guru, atau mungkin semua itu demikian. Barangkali ada yang bisa dipelajari dari setiap kritik itu. Kita hanya perlu bersedia mendengarkan, memutuskan apakah ada kebenaran di dalamnya, dan kemudian menindaklanjutinya. Biasanya, kalau Anda seperti orang-orang pada umumnya, Anda melihat pujian sebagai hal yang baik dan kritik sebagai sesuatu yang buruk. Meskipun demikian, ada cara berbeda untuk memandang sebuah kritik. Anda bisa melihat banyak hal bukan dalam kacamata hitam dan putih, dan mengenali bahwa meskipun menjadi sasaran sebuah kritik tidaklah mudah, hal itu acap kali merupakan cerminan jujur dari bagaimana orang lain melihat Anda di titik tersebut. Bagaimana cara menghadapi kritik dengan positif? Nah, meskipun orang lain mungkin tidak cakap dalam memberikan kritik, Anda dapat mempelajari cara untuk menanganinya dan memberikan respons terhadap kritik dengan lebih positif. Mulailah dengan mendengar. Berhenti dan dengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh orang lain. Bayangkan misalnya bahwa seseorang mengatakan hal ini kepada Anda. "Kamu sangat berantakan, kamu selalu lupa mengerjakan apa yang aku minta, kamu selalu gagal menepati tenggat, dan kami tidak pernah membiarkan orang lain tahu apa yang sedang kamu kerjakan atau di mana kamu berada." Kritik itu benar-benar pedas. Mungkinkah salah satunya benar? Sekalipun si pemberi kritik sedang mengalami hari yang buruk atau dikenal kritis terhadap setiap orang dan segala hal, apakah mungkin ada sedikit kebenaran dalam komentar mereka? Acap kali Anda dapat bereaksi sangat cepat terhadap rasa permusuhan dan ucapan mereka yang berlebihan, sampai Anda tidak berhenti merasa bahwa mungkin ada sedikit kebenaran dalam perkataannya. Mendengar orang lain memberitahu bahwa Anda sangat berantakan, selalu lupa, terus-menerus gagal, dan tidak pernah memberitahu orang lain, bisa dengan mudah membuat Anda defensif, apalagi bila hal itu menyoroti apa yang menjadi kegelisahan Anda sendiri. Namun biasanya memang ada sedikit kebenaran dalam kritik yang disampaikan. Klarifikasi masalah dan solusinya. Kalau Anda tidak tahu dengan jelas soal apa yang dituduhkan pemberi kritik kepada Anda, ulangi kembali apa yang mereka katakan dalam kalimat Anda sendiri. "Aku cuma ingin memperjelas ya, apakah kamu barusan berkata bla bla bla?" Atau, "Aku tidak yakin kalau aku benar-benar memahaminya. Apakah menurutmu bla bla bla?" Sekali Anda memahami benar apa masalahnya, jika mereka belum mengatakan hal itu, tanyakan kepada orang tersebut menurut mereka apa solusinya. Melakukan hal itu penting karena Anda berupaya sungguh-sungguh untuk mencari tahu bagaimana orang itu berpikir. Anda dapat membetulkan sesuatu dan memperbaiki situasinya. Meski demikian, Anda tidak harus menyetujui solusi mereka. Setelah mendengarkan, mengklarifikasi, dan menanyakan apa yang mereka inginkan untuk Anda kerjakan, Anda memperlambat percakapan, dan hal itu memberi Anda waktu untuk menanggapinya secara positif. Hal itu memberi Anda waktu untuk mempertimbangkan apa yang diucapkan oleh sang pemberi kritik, memutuskan apakah hal itu adil dan valid, dan memutuskan tanggapan Anda nantinya. Anda mungkin setuju atau tidak setuju bahwa aspek-aspek tertentu dari kritik yang mereka sampaikan adalah valid. Jadi dalam contoh di atas, Anda dapat merespon dengan mengatakan, "Aku tidak setuju kalau aku ini berantakan dan selalu melupakan apa yang kamu minta untuk aku lakukan. Namun, ya, aku kadang-kadang memang gagal menepati tenggat. Ada alasan-alasan juga untuk hal itu. Dan ya, aku sering tidak memberitahu orang lain di mana aku berada atau apa yang sedang aku kerjakan. Aku minta maaf, aku akan mencoba memperbaiki soal itu. Aku akan melakukan saranmu dan bla 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 bla."
Kritik membuka diri Anda pada sudut pandang dan interpretasi orang lain terhadap Anda. Apa yang Anda pikirkan, katakan, dan kerjakan. Oke, mungkin tidak semuanya akurat dan orang itu mungkin terlalu pedas dan berlebihan. Tukang kritik biasanya demikian karena mereka kesal, frustrasi, atau marah. Tetapi Anda perlu mencari setitik kebenaran dalam kritikan tersebut. Bukan hal yang mudah untuk memandang diri kita apa adanya dan mengakui bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang salah. Namun, memiliki kelemahan bukanlah hal yang buruk. Inilah bagian dari menjadi seorang manusia. Jika Anda tidak bisa mengakui kelemahan Anda dan memperbaikinya tanpa merasa rendah diri, Anda akan memperkuat kemampuan Anda untuk menangani berbagai situasi dalam cara-cara yang positif. Dan jika Anda sungguh-sungguh merasa bahwa kritik mereka itu tidak adil dan tidak benar, katakan saja demikian. Dengan kalem, lembut, katakan pada orang itu bahwa Anda mengerti hal itu adalah perspektif mereka, dan jelaskan bagaimana atau mengapa kritik mereka itu tidak adil, atau jelas-jelas salah, atau jangan katakan apapun dan lupakanlah hal itu. Kemungkinan besar pikiran mereka sudah bulat, dan jika Anda mencoba untuk membantah itu seperti menuang bensin ke api. Anda tidak bisa mengatur sepenuhnya apa yang orang lain katakan tentang diri Anda. Namun, Anda dapat mengendalikan reaksi atau respon Anda untuk meresponnya terhadap pernyataan tersebut. Entah dengan mengamuk atau membantah, menjadi defensif, atau meringkuk ketakutan, dan apakah Anda bisa belajar atau tidak dari peristiwa itu dan kemudian melangkah maju. Mengampuni. Apakah ada orang yang menjadi penyebab kekecewaan, kemunduran, atau trauma Anda? Mungkin dia adalah orang tua Anda yang mengecewakan Anda ketika masih muda, pasangan yang tidak setia, barangkali dia seorang kawan atau kolega yang mengecewakan Anda dalam hal tertentu. Siapapun dan apapun itu, setelah kekecewaan, rasa syok, atau amarah, Anda pada awalnya akhirnya mereda, Anda dihadapkan pada suatu ujian baru, yaitu apakah Anda bisa mengampuni, memaafkan orang itu. Pengampunan berarti melepaskan semua kebencian, frustrasi, atau amarah yang Anda rasakan sebagai akibat tindakan mereka itu. Hal itu melibatkan perasaan tidak ingin lagi menghukum, membalas dendam, atau menuntut kompensasi dari mereka. Hal itu berarti mengakui bahwa Anda sudah pernah tersakiti sebelumnya, jadi Anda tidak perlu membiarkan pelanggaran, rasa sakit, dan terluka itu terus-menerus menyengsarakan Anda dengan tetap menyimpannya. Selama Anda tidak mampu mengampuni atau memaafkan, Anda akan terus berpegang pada sesuatu yang telah terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun yang lalu. Namun, Anda berhak untuk bebas dari kenegatifan itu. Pengampunan atau pemaafan yang pertama dan terutama adalah demi kepentingan atau untuk kepentingan Anda sendiri, bukan orang yang menyakiti atau menyinggung Anda. Pengampunan itu penting untuk memberikan Anda rasa damai sejahtera. Jika Anda memaafkan seseorang, Anda tidak mengubah masa lalu, Anda mengubah masa depan Anda. Tidak mengampuni itu sama seperti dengan sengaja membuat sebuah luka tetap terbuka. Luka itu tidak sembuh, bahkan membusuk. Di sisi lain, ketika mengampuni atau memaafkan, Anda mengizinkan diri Anda sendiri untuk sembuh. Jadi, jika hal itu adalah sesuatu yang Anda lakukan untuk diri Anda sendiri, dan jika hal itu bisa membantu menyembuhkan Anda, mengapa begitu sulit untuk memaafkan? Hal itu sukar atau sulit karena Anda merasa marah, bingung, merasa dikorbankan, atau dipenuhi dengan pikiran untuk memberikan hukuman yang setimpal atau balas dendam. Mengampuni juga bisa jadi sulit dilakukan karena Anda benar-benar tidak tahu cara untuk membereskan situasi tersebut. Jika saat ini sudah sampai pada titik ketika Anda ingin meninggalkan tindakan Anda atau orang lain dan melangkah maju dan meneruskan hidup, ada sejumlah langkah yang bisa Anda ambil. Pertama-tama, akan sangat membantu bila Anda bisa menerima apa yang sudah terjadi dan bagaimana itu mempengaruhi Anda. Sudah pasti orang itu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan Anda berharap bahwa apa yang mereka lakukan tidak pernah terjadi. Namun, Anda tidak bisa mengubah apa yang sudah terlanjur terjadi. Memang begitulah keadaannya. Matt Child berkata begini, "Give up on all hope of
a better past. Berpikirlah positif ketimbang memikirkan bagaimana cara Anda bisa membalas perbuatan orang itu dengan setimpal. Pikirkan tentang apa yang telah Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Cara lain apa yang bisa Anda ambil untuk menghindari keterlibatan Anda dalam situasi yang sama di kemudian hari. Tanyakan kepada diri Anda sendiri kelebihan-kelebihan apa yang bisa kukembangkan dari hal ini. Identifikasi aspek-aspek positif yang ada. Mungkin orang lain sangat membantu dan suportif ketika orang itu mengkhianati, melukai, atau menyinggung Anda. Mungkin kalau Anda sekarang telah menghalau orang itu dari hidup Anda sadar betapa baiknya keadaan Anda tanpa mereka. Ubahlah kisah yang Anda putar kembali berulang kali untuk diri Anda sendiri dan orang lain. Setiap kali mengingat apa yang telah terjadi, Anda mengakses pikiran dan gambaran negatif. Ubahlah kisah Anda menjadi sebuah kisah yang menceritakan keputusan Anda untuk memaafkan, untuk menerima, dan belajar dari apa yang sudah terjadi, untuk mengidentifikasi aspek-aspek positif yang ada, dan kemudian melangkah maju. Lihatlah ke masa depan. Pikirkan cara untuk menciptakan kenangan-kenangan baru yang indah, untuk menggantikan kenangan-kenangan buruk yang lama. Pengampunan atau pemaafan tidak berarti Anda tidak boleh memiliki perasaan apapun tentang situasi tersebut. Hal itu tidak berarti Anda membenarkan tindakan orang itu. Hal itu tidak berarti bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki lebih lanjut dalam sebuah hubungan, atau bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Dengan mengampuni atau memaafkan, Anda menerima apa yang telah terjadi dan menemukan cara untuk hidup dengan ketetapan hati. Hal itu bisa menjadi cukup cepat atau mungkin membutuhkan proses yang bertahap. Mungkin akan membantu bila Anda dapat menuliskan sebuah surat yang jujur dan emosional dan memberitahu orang tersebut betapa terluka dan marahnya Anda. Lalu sobek dan bakar surat itu. Saat Anda melihat asap yang membumbung pergi, bayangkan asap itu membawa luka hati dan kekecewaan ke udara kosong. Lepaskan semuanya. Rasa bersalah dan penyesalan. Meskipun rasa bersalah atau malu dapat membuat kita tertekan, ingatlah bahwa sama seperti semua emosi lain, rasa bersalah memiliki tujuan yang positif, yaitu untuk mendorong Anda mengambil keputusan atau tindakan yang benar setelah Anda melukai atau menyinggung orang lain. Jika misalnya Anda merasa bersalah karena telah batal hadir dalam acara spesial seorang sahabat, maka rasa bersalah dapat mendorong Anda untuk menebusnya dengan cara lain. Jika Anda tidak pernah merasa menyesal atau bersalah, bagaimana Anda bisa peduli tindakan Anda mempengaruhi orang lain? Rasa bersalah hanya menjadi emosi yang negatif dan merugikan ketika Anda membiarkan emosi itu menenggelamkan Anda dalam rasa malu atau jijik pada diri Anda sendiri, atau jika Anda membiarkannya melumpuhkan Anda sehingga gagal mengambil tindakan positif. Menjadi orang tua misalnya, tampaknya membawa serta rasa bersalah bersamanya. Anda bisa merasa bersalah ketika Anda bersikap kesal dan tidak sabaran terhadap anak-anak Anda, atau ketika Anda tidak menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan mereka sebagaimana yang seharusnya, jika Anda melewatkan acara pertunjukan sekolah atau pertemuan dengan guru mereka dan seterusnya. Namun, rasa bersalah bukanlah satu-satunya pemelihara kedudukan sebagai orang tua. Rasa bersalah dapat terjadi sebagai hasil dari serangkaian besar peristiwa. Barangkali Anda kehilangan atau merusak sesuatu yang dimiliki oleh seorang teman atau anggota keluarga. Mungkin Anda telah mengecewakan seseorang, mengatakan sesuatu yang merendahkan atau tidak baik. Apapun itu, persepsi Anda terhadap peristiwa itu ialah bahwa Anda berpikir sudah melakukan kekeliruan dan kini merasa seperti orang yang tidak berguna. Dan semakin sering Anda memutar peristiwa itu kembali dalam benak Anda, semakin buruk kelihatannya. Hal itu seperti permainan bisikan berantai yang berputar-putar di kepala Anda. Semakin sering Anda memainkannya, semakin menyimpang hasilnya. Namun bergantung pada rasa bersalah, tidak ada gunanya. Anda harus mengampuni diri Anda sendiri. Anda dapat melakukan hal itu dalam cara yang sama seperti saat Anda mengampuni atau memaafkan orang lain. Pertama-tama akui, tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi apa yang telah terjadi. Sejauh mana pertanggungjawaban Anda? Mungkin ada keadaan-keadaan yang dapat meringankannya. Mungkin Anda tidak punya pilihan lain. Anda mungkin tidak bisa bolos dari kantor untuk pergi menghadiri pertunjukan sandiwara anak Anda.
Anda mungkin sedang stres ketika mengucapkan sebuah komentar kritis. Mungkin Anda murni tidak sengaja memecahkan atau merusak sesuatu milik orang lain. Namun, Anda harus tetap bertanggung jawab atas perbuatan Anda. Jangan mencoba untuk menyalahkan yang lain. Hindari pula upaya-upaya untuk mencari pembenaran atas apa yang telah Anda lakukan atau mengalihkan tuduhan pada bagian dari situasi yang bukan menjadi tanggung jawab Anda. Akuilah secara langsung rasa sakit yang diakibatkannya pada orang lain tanpa berupaya meminimalkannya, tanpa alasan dan tanpa meninjau kembali detail situasinya. Di pihak lain, meskipun ada sesuatu yang mungkin dapat Anda lakukan secara berbeda, jangan menaksir tanggung jawab Anda terlalu tinggi. Jangan melebih-lebihkan dan mendramatisasi dan membuat semua salah Anda. Katakan maaf. Permintaan maaf yang tulus akan sangat bermanfaat. Katakan apa yang secara khusus membuat Anda merasa menyesal. Apakah Anda menyesal hanya karena tidak hadir, atau menyesal karena membuat teman Anda sangat kecewa, atau keduanya? Nah, sekarang terkait dengan pikiran positif, terimalah bahwa Anda sudah melakukan sesuatu yang salah, tetapi teruslah melangkah maju. Apa yang Anda lakukan atau siap untuk Anda perbuat jika ada untuk menebus kesalahan Anda itu. Jika Anda bermaksud melakukan sesuatu, lakukan itu sesegera mungkin. Apapun halnya, jagalah itu agar sebanding dengan kesalahan Anda. Melewatkan pertunjukan drama anak Anda daripada berupaya menebusnya dengan membelikan mereka sebuah game komputer baru, habiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama-sama. Dan jika Anda merusak atau memecahkan sesuatu milik orang lain, perbaiki atau ganti barang itu secepatnya. Buatlah itu menjadi prioritas. Yakinlah bahwa orang tersebut akan memahami upaya Anda untuk memperbaikinya. Tetapi juga bersiaplah bila mereka belum bisa menerimanya. Jika Anda sudah melakukan apa yang Anda bisa, sekarang bola berada di tangan mereka. Penyesalan. Emosi lain yang berkaitan erat dengan rasa bersalah adalah penyesalan. Rasa bersalah timbul dari pemikiran dan perasaan bahwa Anda sudah melakukan kesalahan. Penyesalan timbul dari pemikiran dan perasaan bahwa sesuatu di masa lalu Anda sudah membuat suatu keputusan yang keliru dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan penyesalan, Anda kini melihat tindakan atau sikap alpa Anda dari sudut pandang yang berbeda dan merasa bahwa Anda telah dalam cara tertentu melewatkan sesuatu. Penyesalan acap kali dimulai dengan kata-kata seandainya. Seandainya aku lebih sabar, seandainya aku bepergian lebih sering waktu masih muda, seandainya aku tidak mengambil pekerjaan ini, seandainya aku sudah memesan menu yang lain. Penyesalan juga bisa dimulai dengan kata-kata aku seharusnya pergi ke universitas, aku seharusnya menelepon tadi. Penyesalan seringkali berfokus pada apa yang tidak Anda lakukan, yaitu peluang-peluang yang terlewatkan. Penyesalan yang tidak produktif atau pikiran negatif dapat melumpuhkan dan membuat Anda merasa kalah dan putus asa. Penyesalan yang produktif atau pikiran positif dapat membantu Anda bertindak secara berbeda di masa mendatang. Mungkin Anda bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu saat itu, tetapi bagaimana posisi Anda saat ini? Marsha Petruscu berkata begini, "Stay away from what might have been and look at what can be." Akuilah bahwa apa yang telah terjadi atau tidak terjadi, terima kenyataan bahwa Anda tidak bisa mengubahnya, dan sebagai gantinya, alihkan pikiran Anda pada cara mengerjakan sesuatu dengan berbeda mulai saat ini. Seandainya aku tidak memesan yang lain di menu, tetapi sekarang aku akan bla bla bla. Aku seharusnya pergi ke universitas, tetapi sekarang aku akan bla bla bla. Aku tadi seharusnya menelepon, jadi sebagai gantinya aku akan bla bla bla. Ketika Anda menyadari diri Anda sedang menyesali sesuatu, tambahkan satu pikiran positif di sana. Ingat kembali akan keampuhan penambahan kata tetapi di belakang pernyataan negatif. Ya, lihat di bab 5. Apa yang Anda lakukan atau tidak bisa melumpuhkan Anda lebih jauh atau memotivasi Anda untuk melakukan sesuatu yang positif mulai sekarang. Satu-satunya hal yang membuat Anda terus terpaku pada kesempatan-kesempatan yang telah hilang itu adalah penolakan Anda untuk berfokus pada kesempatan-kesempatan yang baru. Namun, mungkinkah Anda menghalangi diri Anda melangkah maju karena takut gagal?
Secara ringkas, 1. Lepaskan ekspektasi tentang bagaimana hal-hal seharusnya terjadi. Mudah sekali bagi kita untuk tetap kecewa jika Anda masih melekat pada hal yang seharusnya terjadi. Yang kedua, kekecewaan sebenarnya membantu Anda untuk bergerak menuju impian Anda, bukan menjauh dari itu. Anda bisa belajar dari kekecewaan yang terjadi dan tetap melangkah maju, terkadang ke arah yang berbeda. Yang ketiga, menemukan sesuatu yang positif dalam penderitaan tidak berarti mengingkari setragis dan seburuk apa situasinya, tetapi hal itu bisa membantu mencegah Anda untuk dikuasai oleh keburukannya. Yang keempat, jangan pernah menoleransi situasi yang buruk, berisiko atau membahayakan hanya karena Anda bisa menemukan sedikit aspek positif dari sana. Yang kelima, kenalilah hal-hal baik yang bisa terjadi jika Anda menjauhkan diri dari situasi yang berpotensi berbahaya. Dengan menjauhkan diri, Anda menempatkan diri Anda pada posisi yang positif, posisi untuk memegang kendali. Yang keenam, jangan beranggapan bahwa Anda tidak bisa bersikap berani karena Anda tidak merasa demikian. Keberanian seringkali menuntut kita untuk berpura-pura, seakan-akan Anda percaya diri, bagaimanapun perasaan Anda sebenarnya. Hal itu berarti tetap melakukannya meskipun merasa takut. Yang ketujuh, mungkin ada sesuatu yang bisa dipelajari dari setiap kritik yang diberikan. Luangkan waktu untuk menyimaknya, lalu memutuskan apakah ada kebenaran dalam kritik tersebut, lalu mengambil tindakan yang sesuai. Yang kedelapan, pengampunan atau pemaafan berarti melepaskan segala rasa sakit, frustrasi, atau amarah yang Anda rasakan sebagai hasil dari tindakan orang lain. Jika Anda mengampuni atau memaafkan seseorang, Anda tidak mengubah masa lalu, Anda mengubah masa depan. Yang kesembilan, berpegang pada rasa bersalah tidak ada gunanya. Terima kenyataan bahwa Anda sudah melakukan kesalahan, tetapi jangan terpaku pada hal itu. Apa yang bisa Anda lakukan atau apakah Anda sudah siap mengambil tindakan untuk menebusnya? Yang ke-10, penyesalan timbul dari pemikiran dan perasaan bahwa di masa lalu Anda telah mengambil suatu keputusan yang keliru dan Anda merasa kehilangan. Yang ke-11, akuilah bahwa apa yang terjadi atau tidak terjadi. Akuilah apa-apa yang telah terjadi atau tidak terjadi. Terimalah kenyataan bahwa Anda tidak bisa mengubahnya. Dan sebagai gantinya, alihkan pikiran Anda pada cara untuk melakukan berbagai hal yang berbeda mulai saat ini.